Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa peserta kuliah ilmu kealaman dasar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Manajemen dan Akuntansi. Alhamdulillah kita hadir di setap muka pada perkuliahan yang kelima. Perkuliahan kelima hari ini kita menyambung kuliah yang kemarin. Kemarin kita sudah bicarakan bagian dari malamnya tentang ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Selanjutnya hari kita akan membahas bagian ilmu alamiah, yaitu tentang biologi makhluk hidup. Topiknya keanekaragaman makhluk hidup. Sebelum itu kita akan menuntaskan sedikit materi EBBA yang kemarin belum sempat dibahas, yaitu tentang perubahan atmosfer bumi. Perubahan atmosfer bumi menimbulkan berakibat bencana bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Bencana yang timbul antara lain hujan asam, penipisan ozon, pemanasan global, dan masalah-masalah penyumbatan lingkungan lainnya, polusi udara, air, dan tanah. Kemarin sudah pengertian ya, penyebab dan akibat. Kita tambah satu lagi, yaitu bagaimana penanggulangannya. Bagaimana menanggulangi masalah-masalah lingkungan, hujan asam, penipisan ozon, pemanasan global, dan polusi. Kita diskusikan sebentar. Ya. Mungkin kalian sudah menjawab pertanyaan secara tertulis. Silakan kalau ingin coba menjelaskan ya, bagaimana menanggulangi masalah-masalah tersebut. Apakah masalah hujan asam, penipisan ozon, pemanasan global, atau penyumbatan lingkungan secara umum saja. Ini bagaimana penanggulangannya, masalah-masalah lingkungan tersebut. Ya. Silakan kalau ingin memberikan jawabannya. Pengertian sudah, penyebab sudah, ya, akibat sudah. Sekarang penanggulangannya gimana? Ada yang dapat? Silakan. Tolong sebut nama dan NIM-nya. Ada? Secara umum, bagaimana masalah menanggulangi pencemaran lingkungan, termasuk juga pemanasan global, hujan asam, penipisan ozon. Ada yang dapat? Gimana menanggulangi? Apa? Baik, belum ada. Bapak bantu. Ya. Jadi untuk menanggulangi masalah-masalah lingkungan, termasuk dari penyemaran lingkungan, ya, itu dilakukan dengan 3 cara. Pertama, cara administrasi. Yang kedua, cara teknologi. Yang ketiga, secara edukatif. Kita ini penanggulangan masalah lingkungan secara edukatif. Siapa dapat menjelaskan salah satu di antara ketiga cara tadi? Penanggulangan lingkungan dengan cara administrasi, cara teknologi, dan cara edukatif. Ada bisa menjelaskan? Secara edukatif gimana? Kita ini sedang menanggulangi masalah lingkungan secara edukatif. Baik, ya. Belum ada. Saya mulai dari secara administrasi dulu. Bagaimana menanggulangi masalah-masalah lingkungan hidup secara administrasi.
Ya. Nah, kita sudah punya undang-undang lingkungan hidup. Ini kewenangan pemerintah. Ya. Undang-undang 4 tahun 2022, nomor 97. Juga ada peraturan daerah tentang masalah-masalah lingkungan. Membuang sampah sembarangan, ada sanksinya. Menebang hutan harus menanam kembali. Nah, ini adalah jalur administrasi untuk menangani masalah penyembaran lingkungan. Ini kewenangan pemerintah. Undang-undang lingkungan hidup, peraturan daerah masalah lingkungan hidup. Misalnya seperti di daerah kalau sudah laksanakan sebagian, ya, buang air kalau boleh di sungai, harus punya WC di darat, tidak di sungai. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, jalur teknologi. Dengan teknologi kita berusaha untuk menanggulangi masalah lingkungan. Misalnya, ya, teknologi merubah air kotor menjadi air bersih. Teknologi kendaraan bermotor yang hemat energi. Dulu zaman Bapak dulu waktu masih SMP, ya, 1 liter bensin untuk 25 km. Jadi selama 25 km kita membakar 1 liter bensin. Berapa gas buangnya? Karbon monoksida, karbon dioksida. Sekarang dengan maju teknologi, kendaraan bermotor, sepeda motor, bisa 1 liter sampai 50 bahkan lebih kilometer. Nah, sudah hemat. Ini cara teknologi. Teknologi kendaraan hemat energi. Teknologi kendaraan yang AC yang tanpa freon atau sedikit freon dan sebagainya. Adalah teknologi untuk menangani masalah lingkungan melalui jalur teknologi. Banyak contoh yang lain. Kendaraan yang bunyinya tidak bisa terdengar. Bahkan ada sekarang mobil yang tidak menggunakan premium, menggunakan energi matahari misalnya. Ini contoh secara teknologi. Yang ketiga, jalur edukatif. Nah, silakan kalau Anda bisa menjawab gimana jalur edukatif menangani masalah penyembaran lingkungan, masalah jalur edukatif. Silakan ada yang dapat. Kita ini sedang menanggulangi jalur edukatif. Ada yang dapat, silakan. Ya, baik, kalau tidak ada, memasukkan kurikulum lingkungan hidup ke dalam kurikulum pendidikan tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Mengapa kalian diberikan mata kuliah ilmu dasar? Antara lain adalah usaha pemerintah untuk menanggulangi masalah lingkungan hidup. Dari kesadaran dari semua pihak, penguasa, pengusaha, mahasiswa, siswa, dan masalah-masalah lingkungan hidup. Ini jalur edukatif. Jadi untuk menanggulangi masalah lingkungan hidup, kalian bisa jalur administrasi saja, peraturan pemerintah saja tidak bisa. Harus dilengkapi dengan teknologinya, kayak teknologi untuk mendukung itu. Ditambah lagi dengan jalur edukatif, ya, melalui jalur pendidikan. Baik mahasiswa, siswa atau penguasa, pengusaha. Pengusaha itu perlu diberi kesadaran, ya, akan masalah lingkungan. Silakan tebang hutan, tapi tebang pilih, jangan tebang habis, tanam kembali. Silakan gali tanah, tapi harus tutup kembali. Kenyataannya banyak hutan gundul, banyak tanah yang belum berlubang tidak ditutup kembali. Padahal aturannya. Nah, ini kesadaran perlu diberikan kepada penguasa, pengusaha, dan kita semua. Inilah 3 cara untuk menangani masalah-masalah lingkungan, ya, pencemaran atau lainnya. Cara administrasi pemerintah, teknologi, edukatif, kita masuk. Saya kira itu tambahan. Ya. Ada yang tanyakan tentang ini? Tidak ada, baik. Nah, jadi untuk sementara EPBA kita anggap selesai. EPBA itu luas sekali. Silakan kalian memperdalam, baca sumber-sumber yang lain. Kita batasi
dan kuliah ilmu kealaman dasar. Hanya sampai di sini saja untuk pengetahuan bumi dan antariksa. Kita lanjut dengan masalah-masalah biologi. Topik keanekaragaman makhluk hidup. Ya, pantas sekali jawaban. Saya benar yang berjalan. Nah ini kan, kan ya kalau dinyalakan ya, nyalakan lah. Ya. Baik, kita mulai tentang keanekaragaman makhluk hidup. Ya. Baik. Permisi Pak, suaranya tidak terdengar. Oh iya, maaf. Oh, maaf, tadi itu putus. Ya. Sehingga yang saya sampaikan mungkin tidak kedengaran, ya, maaf. Sekarang sudah terdengar ya? Halo? Sekarang sudah terdengar? Halo? Gimana sekarang sudah terdengar? Halo, gimana? Sudah terdengar sekarang? Iya Pak, sudah Pak. Coba. Baik. Kasih, Pak. Tadi saya menjelaskan tentang penanggulangan masalah lingkungan hidup. Ya. Jalur administrasi, jalur teknologi, dan jalur edukatif. Apa tadi terdengar tadi ya? Halo? Iya. Ya, Pak. Iya, mohon maaf. Iya. Baik. Sekarang kita lewatkan, kita masuk ke biologi. Ya. Topiknya keanekaragaman makhluk hidup. Ya. Nah ini di layar ada peta konsep. Kita mulai dari makhluk. Ya. Apa artinya makhluk? Ada yang tahu apa arti makhluk? Makhluk adalah Ciptaan. ya, yang Tuhan. menciptakan. Yang menciptakan adalah Khalik. Khalik menciptakan makhluknya, Khalik Tuhan ya. Menciptakan makhluk ada dua jenis makhluk. Ada makhluk hidup, ada makhluk yang tidak hidup. Ada makhluk hidup, ada benda mati. Ada pertanyaan misalnya, apa bedanya makhluk dengan benda mati? Ya. Pertanyaan ini tampaknya sederhana. Apa sulitnya menetapkan batu itu benda mati dan kita ini adalah makhluk hidup? Tetapi bila kita pertanyakan lebih lanjut, mengapa kita bisa mengatakan batu itu benda mati, kita ini adalah makhluk hidup? Nah tentu kita harus sedikit berpikir. Ya.
Apa bedanya makhluk hidup dengan benda mati? Ada tanda-tanda yang dapat dipakai untuk membedakan antara kedua makhluk itu. Sifat umum yang dapat dipakai untuk membedakan antara makhluk hidup dengan benda mati. Yang pertama, bentuk dan ukuran. Makhluk hidup mempunyai bentuk ukuran tertentu, sedangkan benda mati tidak. Contoh batu ada yang sebesar butir pasir, ada yang sebesar gunung. Sama manusia, bentuk ukurannya tertentu. Tinggi, lebar. Baik. Yang kedua, komposisi kimia. Makhluk hidup mempunyai komposisi kimia tertentu. Terdiri dari unsur-unsur C, H, O, N, dan sebagainya, SPK, sedikit mineral, lemak protein. Nah, benda mati komposisinya tidak tentu. Ada yang besi semua, ada yang aluminium semua. Kalau kita ada komposisi tertentu. Kemudian organisasi. Ya. Setiap makhluk hidup terbentuk dari sel. Sel adalah suatu unit terkecil suatu bentuk kehidupan. Ada makhluk hidup bersel satu, ada makhluk bersel banyak. Sel terbagi ada paling luar membran, ini mengatur kelompok materi. Kemudian inti mengatur kegiatan dan sitoplasma. Sel bergabung menjadi jaringan. Jaringan bergabung menjadi organ. Organ bentuk sistem organ. Sistem organ bentuklah organisme. Nah, ada organisasi pada tubuh makhluk hidup. Organisasi terkecil adalah sel. Satuan yang terkecil dari suatu bentuk kehidupan. Ada makhluk bersel satu, ada makhluk bersel banyak. Benda mati misalnya batu, susunannya yang kompleks adalah hasil dari unsur pokoknya. Yang keempat, metabolisme. Ada yang tahu apa arti metabolisme? Apa arti metabolisme? Metabolisme ya, adalah pertukaran zat. Pada makhluk hidup terjadi pengambilan dan penggunaan makanan. Misalnya pada saat kita bernapas, respirasi, Anda mengambil oksigen. Dengan bantuan oksigen, karbohidrat dalam tubuh kita akan terurai menjadi CO2, H2, dan energi. Jadi Anda bernapas itu mengandung oksigen diambil, membantu penguraian karbohidrat, C6H26, dihasilkan CO2 dapat ke udara, H2 Anda dapat tenaga. Itulah salah satu bagian metabolisme penguraian. Kemudian yang kedua adalah pembentukan. Misalnya pada proses fotosintesis. CO2 di udara yang kita keluarkan diambil oleh tumbuhan masuk ke dalam daun melalui mulut daun. H2O di dalam tanah, di dalamnya ada unsur hara, melalui akar ke batang sampai ke daun. Dengan klorofil sebagai tempat dan sinar matahari sebagai energi, sinar ultraviolet, terjadilah reaksi fotosintesis. Dihasilkan karbohidrat dan oksigen dilepas ke atmosfer. Keduanya adalah metabolisme, pertukaran zat.
Yang kelima adalah iritabilitas. Makhluk hidup dapat memberikan respon atau reaksi terhadap perubahan pada sekitarnya. Misalnya cahaya, gerakan, kelembapan, suhu. Jadi iritabilitas adalah tanggapan terhadap rangsangan. Kedinginan, kita menggigil. Kepanasan, keluar keringat. Itu adalah iritabilitas. Mengapa kedinginan kita harus menggigil? Mengapa kepanasan harus keluar keringat? Ada yang tahu? Apa manfaat menggigil kalau kedinginan? Apa manfaat keluar keringat kalau kepanasan? Semuanya ada hikmahnya. Kadang kita kada tahu. Kalau kita kedinginan, artinya suhu tubuh di luar lebih rendah daripada suhu tubuh dalam kita. Kita misalnya 30. Berapa suhu tubuh manusia? 30. 37 ya. Di luar misalnya di gunung pagi hari 20. Tubuh memberikan tanggapan dengan menggigil. Terjadi kontraksi otot. Dengan kontraksi otot timbul panas sehingga kita bisa menyesuaikan dengan keadaan lingkungan di luar. Tapi ingat, kalau menggigil terus menerus kita kehabisan tenaga. Ada batas kita menggigil. Mungkin juga kepanasan, keluar keringat. Karena suhu di luar lebih daripada suhu tubuh kita. Tubuh memberikan tanggapan, keluar keringat. Dengan keluar keringat, suhu tubuh kita kembali normal. Tapi ingat, kalau keluar keringat terus menerus, kita akan kehabisan cairan dalam sel. Kalau cairan habis dalam sel, reaksi tidak berjalan, dunia akan kita tinggalkan. Itu iritabilitas. Tanggapan terhadap perangsang. Sebuah gerak. Yang keenam, reproduksi. Reproduksi, ya, perkembangbiakan pada makhluk hidup ada dua, ada aseksual dan seksual. Apa itu seks? Ada yang tahu? Seks itu adalah kelamin. Aseksual tidak menggunakan sel kelamin. Seksual menggunakan sel kelamin. Bentuk individu baru tanpa menggunakan kelamin, misalnya pada tanaman. Ya. Membentuk tunas. Ya. Ubi kayu dipotong-potong, tiap potongan tumbuh menjadi individu baru. Cocok bebek dari daunnya tumbuh tunas. Saya tidak kawin. Aseksual, tidak menggunakan sel kelamin. Anak sama dengan induknya. Seksual menggunakan sel kelamin. Ini saya buatkan gambarannya. Menunjukkan enggak? Baik. Nah, ya. Ini gambar reproduksi seksual pada makhluk hidup, pada hewan. Kalau pada tanaman, sel kelamin jantan serbuk sari, sel kelamin putik jatuhan serbuk sari pada putik, dan dia penyembuhan pembuahan. Kalau pada hewan, sperma dan ovum. Sperma sel kelamin jantan, ovum sel kelamin betina. Disebut spermatozoid. Karena sperma ini bergerak seperti hewan. Gambaran sperma seperti ini ada bagian kepala, leher, ekor. Dia bergerak. Ovum sebuah sel. Sperma juga sebuah sel. Jantan dilambangkan seperti ini. Betina lambang seperti ini. Ini adalah lambang cermin. Karena wanita senang bersolek, lambang cermin. Ini lambang kesatuan.
Sperma membuahi ovum, terbentuklah awal kehidupan kita. Sigot sebuah sel yang menerima sifat dari si ayah, sifat dari si ibu. Mirip sedikit ayah, mirip sedikit ibu. Tapi tidak ada yang persis sama. Inilah keanekaragaman makhluk, kekuasaan yang maha dalam semesta ini. Sekian miliar tidak ada yang sama. Karena si ini menerima sifat dari si ayah, dan sifat dari si ibu. Sehingga sebagai ayah, sebagai ibu. Sigot sebuah sel awal kehidupan kita. Sel yang satu ini mengalami diferensiasi, spesiasi yang belah-belah menjadi banyak. Sampai 3 bulan namanya embrio. Embrio sebelum lahir itu embrio. Pada saat embrio kita akan bisa membedakan embrio manusia, embrio sapi, embrio katak sama. Namun sudah kelihatan semacam bentuk kepala, badan. Kita ada ekor yang menyusut, ekor sapi, ekor yang berkembang. Embrio terus tumbuh berkembang, sel banyak membelah menjadi bayi. Tumbuh berkembang menjadi anak-anak, anak-anak menjadi remaja. Apa ukuran remaja? Ada yang dapat? Apa ukuran remaja itu? Kalau kalian masih remaja atau sudah dewasa? Ya, masih remaja atau sudah dewasa? Apa ukuran remaja? Apa tanda-tanda bahwa dia sudah masuk masa remaja? Sudah balik, oke. Umur berapa sudah balik laki-laki? Wanita umur berapa? Tadi siapa namanya? Siapa namanya tadi? Nomor absen? Pak. 50, Pak. Aulia Mulyanti. Nah, apabila mulai umur berapa wanita mengalami menstruasi, umur berapa laki-laki memproduksi kelamin? 14 mungkin, Pak. Itu wanita atau laki-laki? Wanita. Wanita lebih cepat daripada laki-laki. Menstruasi artinya Anda sudah memproduksi sel kelamin. Ya. Sperma ovumnya sudah matang, siap dibuahi. Kalau terjadi pertemuan, sperma ovum akan terbentuk sigot. Wanita lebih cepat, 9 ada yang sudah 10, 11, 12. Laki-laki belakangan, yang umur 12-15an, lambat sedikit. Namun, wanita ada batasnya. Saat nanti berhenti menstruasi, menopause, 40 hari. Laki-laki tidak berbatas. Remaja, dewasa, tua. Ini adalah ciri makhluk hidup yang ketujuh, tumbuh dan berkembang. Tumbuh itu artinya kita begadang karena sel bertambah. Sel bertambah karena sel membelah. Berkembang hubungannya dengan kedewasaan. Tumbuh dan berkembang. Jadi setiap makhluk hidup mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Itulah sifat umum yang dapat dipakai untuk membedakan antara makhluk dengan benda mati. Ketujuh,
hal tersebut merupakan perbedaan yang umum yang terdapat antara makhluk hidup dengan benda mati. Jadi bukan kriteria untuk menetapkan apakah sesuatu itu makhluk hidup atau bukan. Untuk menetapkan bahwa sesuatu itu adalah makhluk hidup hanya diperlukan 4 hal saja. Yang pertama, bisa mengadakan metabolisme. Yang kedua, dapat melaksanakan iritabilitas, tanggapan pasangan. Yang keenam, bisa bereproduksi, tumbuh dan berkembang. Jadi 4, 5, 6, 7. Untuk menetapkan suatu hidup. Salah satu tidak ada, dia bukan makhluk hidup. Oleh karena itu, ya, makhluk Tuhan itu ada benda mati, ada makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri. Ya, tapi ada makhluk antara. Makhluk yang sebagian memiliki ciri seperti makhluk hidup, sebagian memiliki ciri seperti bukan makhluk hidup. Ada yang tahu makhluk apa yang sama sekarang masih diperdebatkan bahwa makhluk itu sebagian memiliki ciri seperti makhluk hidup, sebagian memiliki ciri seperti benda mati. Ada yang dapat apa nama makhluknya? Ya, yang sekarang ramai diperbincangkan menyebabkan penyakit menular di dunia. Ya. Ya, virus itu sekali. Tadi siapa namanya? Namanya siapa? Nurmina Farida absen 9. Oke. Ya, virus. Jadi ada virulen racun. Ya. Ini bisa bergerak, namanya bisa bergerak pada sel atau media yang hidup. Namun dia seperti benda mati bisa dikrestakan. Ini sebagian memiliki ciri seperti makhluk hidup, sebagian memiliki ciri seperti bukan makhluk hidup. Sehingga ada yang mengkategorikan benda mati, ada yang mengkategorikan makhluk hidup. Baik. Nah, kekayaan yang mengatur alam semesta ini ada benda mati, ada makhluk hidup, ada makhluk antara. Ada ditanyakan tentang ciri-ciri makhluk hidup? Silakan. Baik, tidak ada. Oke, saya lanjutkan. Nah, sama-sama makhluk hidup, namun ada perbedaan satu dengan yang lain. Sehingga makhluk hidup dibagi dua. Ada yang tergolong tanaman, ada yang tergolong hewan. Masukkan dalam golongan tanaman karena dalam selnya terdapat klorofil, zat hijau daun. Selnya punya dinding sel. Sehingga masukkan dalam kelompok tanaman. Pada hewan tidak ada temuan kloroplas dan dinding sel secara umum. Sama-sama tanaman, masih terdapat perbedaan. Maka dikelompokkan oleh para ahli menjadi 4 kelompok. Ada Diphysio-Talophyta. Diphysio itu nama kelompok besar. Tanaman tidak punya akar, batang, daun sejati. Contohnya ganggang,
jamur. Yang kedua, Bryophyta, bangsa lumut. Lumut daun, lumut kerak, lumut hati. Sama dengan Talophyta, masih disebut tumbuhan sederhana. Tidak punya akar, batang, daun sejati, namun punya kloroplas. Nanti kita lihat banyaknya jenis lumut, sudah gambarnya. Yang ketiga, Pteridophyta, paku-pakuan. Sudah punya akar, batang, daun sejati, namun berkembang biak masih dengan spora. Yang paling tinggi tingkatnya adalah Spermatophyta, sebut tumbuhan biji, pita atau biji. Tapi pita tanaman, sperma biji. Sebut juga dengan tumbuhan bunga, sudah punya bunga, punya biji. Dibagi dalam dua subdivisi, ada yang biji terbuka, ada yang biji tertutup. Biji terbuka, subdivisi Gymnospermae, sperma biji, dan subdivisi Angiospermae yang biji tertutup. Maksud biji tertutup tidak kelihatan dari luar, dibungkus oleh kulit atau daging. Contoh yang biji tertutup, misalnya kelas monokotel, salak. Jadi bijinya kadang kelihatan di luar, dibungkus oleh kulit dan daging. Namun bijinya tidak bisa dibelah. Kelapa juga demikian. Yang bijinya bisa dibelah, misalnya mangga, jambu, durian. Yang biji tertutup, ya, misalnya, yang biji terbuka, misalnya pinus, pakis saja. Biji kelihatan dari luar sebagai alat pembiakan. Misalnya ini saja dulu dunia tanaman. Ya. Ya. Sekarang dunia hewan. Animal kingdom. Ya. Ya. Kita kena vertebrata tidak bertulang belakang dan vertebrata bertulang belakang. Yang tidak bertulang belakang ada 9 pilum. Pertama pilum protozoa yang berusia 1. Contohnya adalah amoeba. Yang kedua pilum porifera. Tubuhnya punya lubang-lubang kecil, pori-pori. Bunga karang di sini. Kemudian pilum colentrata, tubuhnya berongga. Contohnya adalah hidra. Masuk ubur-ubur di sini. Diep adalah bangsa permis, cacing. Ada Platelmintis, cacing yang tubuhnya pipih, cacing pita. Hematomintis, cacing yang tubuhnya gilek, cacing tanah. Annelida, lintah. Kemudian pilum berikutnya adalah Echinodermata, yang kulitnya berduri, bintang laut, anak laut, bulu babi. Pilum berikutnya Mollusca yang tubuhnya lunak, siput, buaya, haliding dan sebagainya. Yang terakhir untuk vertebrata yang tidak bertulang belakang adalah Arthropoda. Poda kaki atau ruas, kakinya beruas. Dibagi dalam 4 kelas. Kelas Crustacea, udang. Kelas Myriapoda, lipan. Kelas Arachnida, laba-laba. Dan kelas Insecta, dengan serangga. Semua itu adalah hewan-hewan yang tidak bertulang belakang. Vertebrata. Kemudian pilum chordata atau vertebrata yang bertulang belakang ada 5 kelas. Pertama kelas amfibi, kelas ikan, spesies. Kelas amfibi,
reptil, epes burung, dan mamalia. Ikan ya, hidup di air, bernapas dengan insang, mengambil oksigen dia dalam air, memecah H2O untuk mengambil oksigen. Jadi dengan insang dia bisa hidup di air, memecah H2O untuk diambil oksigen. Kalau kita dengan paru-paru mengambil oksigen di udara. Oksigen di air kita akan bisa mengambil, karena kita paru-paru bukan insang. Yang kedua, kelas amfibi. Yang hidup dua alam. Waktu kecil masih berupa berudu, hidup di air, bernapas dengan insang. Setelah dewasa, insang belum menjadi paru-paru, ekor belum menjadi kaki dan tangan. Hidup di darat, katak, salamander, ya, kodok itu masuk. Kemudian reptil, hewan melata, termasuk ular. Ya. Yang keempat, bangsa burung, apes. Yang paling tinggi kita adalah primata. Primata, ya. Mamalia yang maaf. Yang kelima kelas mamalia, maaf saya salah. Yang kelima kelas mamalia. Jadi yang pertama kelas ikan, kedua amfibi, reptil, burung, tapi sedang kelas mamalia. Mamalia merupakan kelas yang paling maju dalam perkembangannya. Berdarah panas, hanya suhu tubuh, tidak tergantung lingkungan, berdarah panas. Kalau amfibi ikan berdarah dingin, suhu tubuh tergantung lingkungan. Jantung 4 ruang, bernapas dengan paru-paru, berambut, dinding diafragma, juga memiliki 7 ruas tulang leher. Di Australia ada satu ordo yang disebut platypus yang bertelur di sungai. Itu masuk mamalia. Ada 9 ordo mamalia. 9 bangsa yang termasuk kelas mamalia. Pertama, mamalia tidak bergigi. Misalnya armadillo. Yang kedua, marsupilia. Mamalia yang punya kantung di perut. Misalnya kanguru, dia membawa anak yang masih muda dalam kantung perutnya untuk beberapa waktu. Yang ketiga, mamalia menyerupai ikan. Misalnya ikan paus, ikan lumba-lumba. Ikan paus adalah mamalia, menyusukan anaknya, termasuk mamalia. Yang keempat, rodentia. Adalah hewan pengerat, misalnya tikus, kelinci. Punya gigi yang kuat untuk mengerat. Yang kelima, hewan pemakan serangga. Contohnya tikus mendok, terenggiling. Mengalat penyudutnya, dia mampu menyudut dalam lubang untuk mengambil serangga. Yang keenam, mamalia bersayap. Misalnya kelelawar. Kelelawar adalah mamalia. Mamalia bersayap. Dia juga disebut hewan senja karena aktif senja hari. Yang ketujuh, karnivora. Adalah hewan pemakan daging. Mempunyai gigi taring yang kuat untuk mencabik jaringan. Misalnya harimau, beruang, singa, anjing laut, serigala, kucing. 8, mamalia berkuku. Hewan ini mempunyai gigi molar yang kuat dengan permukaan yang lebar, terutama berfungsi untuk menggiling. Kebanyakan adalah pemakan
tanaman atau herbivore. Misalnya onta, jerapah, sapi, kuda, zebra, gajah. Yang paling tinggi adalah ordo primata. Mamalia yang berjalan tegak. Primata berjalan tegak. Merupakan ordo yang paling maju. Mamalia yang termasuk ordo ini ialah kera, orang utan, babon, gorila, simpanse, manusia. Jadi kita satu ordo. Dengan orang utan, babon, gorila, simpanse. Perbedaan utama ialah saraf yang sudah berkembang dibandingkan dengan yang lain. Otak terutama cerebrum sudah berkembang. Mempunyai 5 jari kaki dan tangan dengan ibu jari, punya kedudukan sedemikian untuk memegang suatu bersama jari-jari yang lain. Ya. Setelah dunia hewan yang terdiri tanaman. Nah, dari sini kita akan sadar kita sama dengan orang utan, sama dengan kera, sama dengan gorila, sama-sama ordo primat. Kita sama dengan tikus, ya, sama-sama kelas mamalia. Kita sama dengan katak, sama-sama film chordata vertebrata. Kita sama dengan udang, sama-sama masuk kelompok animal, hewan. Kita sama dengan rumput, sama-sama makhluk hidup. Kita sama dengan batu, sama-sama makhluk. Itulah kita. Kelebihan kita adalah akal budi. Ini beberapa gambar. Ya. Penjamur. Ya. Tanaman tidak punya akar, batang daun sejati. Ya. Masuk. Nah, ini paku-pakuan. Pteridophyta. Cirinya di belakangnya ada spora, kalau jatuh jadi tumbuhan baru. Paku-pakuan. Ini juga paku-pakuan. Ada yang di air, ada yang di darat. Spermatophyta. Nah, ini protozoa hewan berusia 1. Amoeba. Tidak punya bentuk. Bisa berubah bentuknya. Berusia 1. Ini paramecium. Hewan berusia 1. Nah, ini adalah plasmodium. Ya. Dalam sel darah merah yang sakit. Plasmodium. Falciparum, penyakit malaria. Makhluk berusia 1 dalam sel darah orang yang sakit. Inilah penyebab malaria. Nyamuk hanya perantara. Plasmodium inilah penyebab malaria. Nyamuk menggigit orang yang sakit, besar darah yang sakit, masuk plasmodium dalam tubuh nyamuk. Nyamuk itu orang sehat, besar liur nyamuk, masuklah plasmodium ke dalam tubuh orang sehat. Orang sehat tertular malaria. Perantaranya adalah plasmodium. Nyamuk perantara saja penyebabnya ini. Nah. Ini porifera yang tumbuh nyebar pori-pori, berbulu kecil. Di bawahnya adalah jellyfish, ubur-ubur. Ini hidra, ya. Masih masuk invertebrata. Nah, ini adalah planaria. Cacing. Pipih, ya. Di bagian kepala, leher, ekor. Ini punya sifat
Kalau kita potong di sini keluar kepala, di sini keluar ekor menjadi 2. Pada generasinya sempurna. Plumerinya, cacing pipih. Sama masih plumerinya. Ini cacing hati. Ya. Baik di hati manusia, di hati sapi atau hewan. Nah ini cacing pita. Ya. Ini Taenia saginata. Ya. Ini alat bagian kepala, alat pengisapnya. Ruas tubuhnya panjang sekali, tiap ruasan telur. Kalau putus, maka tiap ruasan keluar telur. Askaris, ya. Penyakit karena cacing, penyakit gajah. Askaris lumbricoides, cacing yang ada di usus kita. Cacing pipi, cacing tanah. Masih cacing tanah. Ini lintah, Herodomedesalis, lintah. Masih yang tidak bertulang belakang. Ini landak laut, bintang laut. Sesama siput, ya. Cumi-cumi, gurita, masih termasuk invertebrata. Demikian kalau jengking, laba-laba, masih termasuk invertebrata, tidak bertulang belakang. Dan juga kaki 1000, tarantula, ya, caplak, ya, laba-laba, masih termasuk yang invertebrata. Sama udang, masih invertebrata. Kepiting, belalang juga masih termasuk invertebrata, udang, tidak bertulang belakang. Juga kumbang, kecoa, jangkrik. Ada yang tahu ini? Apa ini? Ini? Anda mungkin ada yang punya ini? Iya, kutu kepala. rambut. Kutu kepala. Ini. Masih termasuk yang tidak bertulang belakang. Ini lebah madu, semut hitam, masih yang tidak bertulang belakang. Ini siklus dari belalang, kupu-kupu, masih tidak bertulang belakang. Ini katak amfibi. Ini kuda laut. Nah, ini tokek yang paling kecil. Ini ordo apoda, tidak punya kepala. Ini buaya, reptil. Nah ini amfibi, katak, hidup dua alam. Ordo Anura, famili Boponidae, Nereinidae dan Heidae. Semuanya adalah amfibi. Yang di sawah, di pohon, yang di kolong-kolong rumah.
sudah masuk. Apes bangsa burung, ya. Burung hantu, burung cendrawasih, ya. Burung kasuari, burung bangkai, burung hantu, elang, ya. Ikan, spesies, ikan gupi, ikan hiu, spesies. Ini mamalia sudah masuk. Ini tadi yang hewan berparuh bebek di Australia. Mamalia berparuh bebek, mamalia berkantong, mamalia rumput. Ya. Ini mamalia hidup di air. Mamalia makan rumput, unta, gajah. Si mamalia. Ya. Anatomi organ reproduksi ikan paus jantan dan betina. Ya. Yang mana jantan, yang mana betina. Di bawah jantan, betina. Ada uterus. Betina. Jantan ada testes. Ciri. Nah, ini saudara kita mamalia, ya, ordo primat. Ya. Jenis kera, orang utan, simpanse, gorila, semuanya adalah ordo primat dari kelas mamalia. Gorila, babon, orang utan, simpanse, manusia. Nah, ya, saya kira inilah keanekaragaman makhluk hidup. Ada yang tanyakan? Ya, baik. Saya kira untuk hari ini kita cukup sampai di sini. Besok, bukan besok, apa? Hari Senin nanti, untuk sementara biologi selesai. Hari Senin nanti kita masuk materi ekologi. Sebelumnya akan kita tambah sedikit materi fisika. Jadi hari ini sudah selesai biologi, kemarin selesai MBA, nanti fisika dan kimia kita selipkan di antara materi tersebut. Kemarin selesai bumi sebagai tempat di mana makhluk hidup, hari ini selesai makhluk hidupnya. Nanti kuliah besok hari Senin, hubungan makhluk hidup dengan lingkungan. Ya. Ini topik ekosistem dan peran manusia di dalamnya. Sekali itu, ada yang ditanyakan, cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.